Kalau lu, maaf ya, kalau lu naik ojol, standing dong ojol. Gue nggak berani naik ojol. Yang dimana gue punya teman yang dimana ibunya adalah PSK dan bapaknya seorang gay. Terus gue pakai skincare gitu, coba kan skincare. Terus kayak itu kok lengket pakai peju aku aja. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 2 bareng gua Norman. Gue Victor. Dan kita kedatangan bintang tamu. Silakan perkenalkan. Ini yang punya Fit Life nih. Oke, badannya lumayan. Siap salah, Pak. Gua Ilham Setiadi, kalau di konten biasa dibilang Kakarai. Kakarai. Yang bilang lu sendiri apa? Orang lain. Gelar. Gelar karena badan gue ya udah bagus kayak gini ya. Udah level di atas estetik ini. Sibam aja nyembah gue Sibam. Bener sih. Lu bagus sih. Latihan gym berapa kali sehari, Bro? Ini saya cuma main pingpong aja. Kuat sih pingpong. Pingpong. Udah gym berapa tahun? Total kayaknya 16 tahun lah. 16 tahun tapi badan masih kayak gitu. Namanya juga pingpong. Emang kalau 16 tahun dia badan kayak gimana, Abang? Gue aja 5 tahun aja sebagus ini badan gue. Gue full neti loh. Gue nggak ada obat-obat, gue neti gue. Agak percaya sih. Lu tahu body fat gue berapa? 4%. Body fat gue ya. Kalau lagi prime gue 0,3. Gila. Prime gue. Ini sekedar sharing aja buat adik-adikan gitu. Ya, siap. Itu rahasianya apa sih, Kak? Bohong. Rasanya bohong aja gibul. Gibul rahasianya. Ini obrolan apa? Oke. Kita tanya serius ya. Tanya yang serius ya. Sebenarnya dari seputar kakak Rayan itu, pencapaian fitness terbesar lu tuh apa sih? Turun berat badan hampir 55 kilo. Bentar, lo ngomong turun. Turunnya aja segini nih. Iya. Mohon maaf. Sebelumnya berapa? Sebelumnya gue 210 nih. Kalau boleh tayangin deh foto. Nah segini nih gue deh. Segitu. Sekarang 157, 56 masih ya segituan. Oke, bentar. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, lu itu adalah stand up komedian kan? Yes. Kalau gue pribadi gue tahu dari kontennya si Wijaya. VJ. Iya. Tiba-tiba nih siapa gitu kan? Terus pas kita lihat, oh stand up komedian gitu loh. Kan kok jadi abang-abangan gym? Gue tuh kaget. Kok Wijaya nurut banget sama dia? Tuh. Emang teman main atau gimana? Sama VJ sih karena dulu dia yang ngingetin gue buat diet. Oh. Jadi gue bikin konten tentang orang gendut yang sering dihina. Terus dia kayak komen, bro makanya diet bro gitu. Gue kasih tahu deh caranya diet gitu-gitu. Oh berarti tadinya nggak kenal? Nggak kenal, dia komen di postingan gue ngasih tahu lah supaya nggak overweight gitu. Nah dari situ kita follow-followan. Terus ya udah akhirnya kita saling kadang DM-an. Gue nanya, ini kalau olahraga ini bakar kalorinya seberapa sih? Seberapa pengaruhnya buat badan? Nah akhirnya sampai kita bikin konten bareng sama Bang VJ. Oh jadi sekarang tapi kebalik nih, lu yang ngasih tahu dia. Karena dia udah udah ilmu kalah kalisteniknya rendah menurut gue deh. Masih kurang dia, masalahnya masih belum bagus. belum bisa bikin bengkok. Tapi nge-gym nggak bareng VJ dong? Enggak, karena dia di Bekasi, gue di Jaksel, di rumah jauh. Itu sombong. Enggak, karena Jaksel juga gym gue 300.000 per bulan. Oh, gue kira sombong. Semi-semi Majapahit juga jatuhnya. Oke, lu dari 210 ke 157 sekarang ya? Iya. Berapa lama, bro? Gua nge-gym Mei sekarang, ya setahun lah sekarang. Sekarang turun 50 kilo? Narkoba. Wow. Ada. Enggak. Masa narkoba? Abis gimana caranya? Buset. Ya kan
katanya katakan gue konsul ke dokter gizi juga, katanya kalau misalnya lu dari gede banget, mungkin di awal-awal berat lo akan turun cepat banget, misalnya sebulan bisa 10 kilo, lama-lama akan 5 kilo, 3 kilo gitu. Jadi emang... Lo atur makan? Hah? Atur makan. Kasih tips dong. Mungkin pertanyaannya, motivasi awalnya kok tiba-tiba lu dari bangun kan suatu hari, wow aku 210 gitu, aku memutuskan untuk diet gitu. Kenapa baru hari itu nggak pas 199 gitu atau 209 kilo gitu? Kenapa 210 gitu maksud gua? Ya, Iya, itu kan Iya sih. itu banyak banget faktornya kok. Yang pertama adalah gua hampir mau mati pas tidur. oh apnea. Iya, yang sebenarnya gua nggak sadar, tapi teman-teman gue yang kadang nginep di tempat gua gitu-gitu sering lihat gua kayak misalnya gua ngorok berhenti napas kayak 10 detik, 15 detik terus kayak ya memang orang gitu-gitu. pasti gitu. Ya gue juga kan, kita juga gitu. Terus kayak temen gue selalu ngasih tahu, wih kasihan nih kalau gitu-gitu. Sama gue kalau misalnya lagi keluar kota atau misalnya lagi mau jalan-jalan sama temen itu kayak jalan 300 meter kayak berhenti dong, gue istirahat dulu gitu-gitu. Kayak nyusahin banyak orang. Gue naik pesawat harus seatnya 2. Terus, sampai seatnya 2? Iya. Bayar tiketnya 2 gitu? Enggak, jadi temen gue korbanin. Jadi ada temen gue samping gue, dia mau kegencet sama gue. Oh ya? Itu yang bikin gue nggak enak. Ke tukang cukur deh, nggak ada kursinya yang muat buat gue. Kursi tukang cukur. Iya. Jadi gue pakai kursi yang buat bakso. nunggu. Oh, kursi bakso. Kursi bakso. Banyak banget. Sama itu yang paling pertama adalah gue nggak bisa lihat titik gue. Agak anjing. Syok gua agak terkejut sih. Tapi itu motivasi yang Iya, bagus. gue kalau pengen kencing aja harus nyari dulu. Kadang manggil tim SAR buat nyari kan. Pemadam. Titik gua hilang. Iya kayak susah banget. Gue beneran kayak gue kencing tuh harus kayak aba-aba kayak buka-buka dulu gitu. Anjir. Dan gue kan namanya laki lah pengen punya cewek gitu. Iya sih. Ya pengen berhubungan dengan perempuan lah. Gue juga malu dengan badan gue yang gede banget gitu. Sangkanya cewek jalan sama gapura kan. Kalau misalnya gapura. Oh. Bentar, Itu. gue tuh nggak ngerti ya. Kenapa kok lu... Wah, kan itu kan berproses ya. Sampai 210. Kok nggak sadarnya lebih awal gitu loh? Sebenarnya kadang kita sadar tapi... Denial kayak... Oh, gue dengan badan gini masih ada kok yang temenan sama gue. Ada kok yang kerjaan buat gue gitu-gitu. Masih di tahap yang dengan gue badan segini. hidup gua normal. Hidup gue masih baik-baik aja gitu. Walaupun ada kesulitan dikit. Sampai akhirnya gue pikir jangka panjangnya sih kalau misalnya gue begini terus. Udah pasti sih. Kayaknya gue akan koit sebelum 30 nih gitu. Anjing. Gua Sekarang umur berapa, Ham? 27. Lu sempat tes darah nggak? Gua maksudnya pernah nggak di periode lu dulu, mungkin tuh sekarang lah, lu ada tes darah, kolesterol, liver. Cuman yang gini-gini dong, tek gitu. Anjing. Oh berarti lu nggak pernah ya? Nggak pernah yang sampai di tes darah Mungkin tuh gimana kalau sih? ya lu ke lab yang biasa kan ada paketnya itu udah kolesterol, asam urat, segala trigliserid. Lu mungkin kalau cek diet lu lebih cepat kali. Lu udah lihat hasilnya, wah anjing. Oh, biar tahu ya. Iya, lebih baik kan kita ada ini kan. Oh, berarti yang kayak gini tek itu nggak begitu akurat ya? Enggak tahu itu apa, itu swab COVID PCR. yang lu diambil darahnya gitu tuh. Ada sih ya. Terus itu kayak buat apa ya? Nggak tahu. kalau lu DBD. Enggak, lab test. Nggak bisa. Gue pengen Kurang tahu cukup. apakah hasil lab test lu tuh Ya, bagus kayak atau ini biasanya kalau orang gemuk kan ini fatty liver. visceral fat dong. Fatty liver juga Iya. biasanya gitu-gitu. gue belum cek sih tapi Tapi lu nggak pernah merasa ada asam urat, bangun-bangun kayak lu abis ditendang orang kan biasanya kalau asam urat tuh gitu. Kalau gua ini kayak abis dijejak orang itu buruk gitu, sakit banget gitu. lu ada asam urat? Ada. Badan bagus dong punya asam urat. Iya daripada lu. Gua nggak trigger lu nih. Gua berusaha nggak body shaming, gua kedek juga nih. Daripada lu kan. Gue syukur. Gila, parah lu. Makasih Pak. Gila bro, dia kelewatan bro, gua udah emosi bro. Gua belum kenal dia, belum ada 10 menit, gua udah pancing. Gila.
Syukurnya nggak ada yang gitu-gitu. Kolesterol? Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Gue nggak ada ngalamin. Nggak pernah narik gitu? Nggak pernah. Coba makan duren campur Coca-Cola. Itu lo pengen dia mati, kurang ajar lo. Tapi gue pernah ngalamin makan daging banyak, habis itu duren sih masih aman aja. Oh. Cuman pala sakit ya mungkin itu biasa lah paling sakit. Itu udah itu lo kolesterol aja. Tapi kan wajar ya, orang makan daging banyak habis itu duren kayak pasti semua orang kepalanya akan sakit menurut gue. Tapi bro, lu tadi lu cerita lu mulai awalnya lu kurus. Kurus. 70-an. 70-an. Berarti baru mulai melebar menjadi lucu ya kalau kita bilang. Menjadi lucu tuh pas Covid. Pas Covid itu pas tinggi-tingginya. Pas babnya, tapi ada proses di mana habis lulus sekolah pelan-pelan naik. Nah, pas Covid-nya tuh nambah tinggi lagi. Berarti lu dari 75 kan sebelum ke 210 tuh ada 100, 12, 13. Itu lu menjalaninya dengan bahagia gitu. Maksudnya kayak lu enjoy aja. Itu celana ganti berapa kali? Iya, itu aja lu. Maksudnya badan udah berubah gitu loh. Gue lupa kejadian itu, makanya itu tanpa gue sadar. Nggak mungkin dong, bro. Dan celana kan ganti terus. Iya, makanya. Atau temen, atau lu nggak punya temen ya, lu dibully apa gimana? Gue yang ngebully. Dan yang kebetulan, yang dimana gue selalu ngelihat ada orang yang lebih besar dari gue. Oh, mindsetnya begitu. Orang gendut tuh gitu. Tahap amannya adalah ketika ada yang lebih gendut dari gue. Enggak, gue masih kurus, lebih gede gitu. Iya, itu adalah orang gendut tuh pasti mindsetnya gitu. Gue masih kurang gendut, masih ada gendutan dia gitu. Karena dulu gue punya bos, emang gede banget badannya. Kalau lu tahu namanya Mo Sidik. Oh, tahu dong. Dia secara komedi dia bos gue dulu dan gue liat, oh gede banget nih orang nih. Panutan. Gitu. dalam komedi. Gue pengen ngikutin jejaknya, malah ngikutin beban badannya anjir. Anjay. Kok bisa Ya ya? berarti itu durasinya lama ya. Kita ngomong lu menggemuk tuh bukan dari Covid doang, berarti udah dari lu sekolah sampai sekarang berapa? 10? 5 berapa tahun? Menggendutnya mungkin 10 tahunan. Gila ya. 10 tahun dan lu baru sadar di tahun ke-10. Ya karena gokil sih. Gua sebelumnya cuman menjalani hidup yang kayak ya udah hari ini gitu yang. Dan lu tau alasannya, Tor, karena dia nggak bisa lihat titik dia, anjing. Sebenarnya bukan. Dia kan sepuh. Dia ngefur aja. Oh biar iya. turun berat badan banyak. Ya kan? Kasih lihat orang lain. Gue suka mindset lu kok. Gue suka mindset lu. Ya kan? Orang lain 5 kilo ngeluh-ngeluh. Gua udah bocah. Kan? Nggak ngeluh gua. Jatuhnya ngilangin satu orang tuh ya. Kalau ngilangin 50 kilo tuh. Iya loh. Dan lu turun setahun itu kayak tiba-tiba lu langsung oke, gue mau diet, langsung lu diet gitu. Iya, karena banyak banget yang support gue diet. Sampai ada beberapa senior gue di stand up yang diet juga. Alasannya gue nggak mau gendut kayak lu gitu. Alasan diet karena ngeliat support apa? Nyindir lu anjir. Sebenarnya supportnya dalam bentuk kayak gitu. Gue tahu supaya gue nggak gendut lagi nih. Orang-orang nggak mau kayak gue, makanya mereka pada diet. Nah, menurut gue itu juga support juga, walaupun agak sedikit menghina ya. Tapi gue anggapnya itu mereka sayang sama gue gitu-gitu. Banyak juga yang ngomongin gue kayak misalnya Bang Panji Pragiwaksono ngomong ke gue, itu tuh dada lu kasihan gitu, kayak ntar kalau lu napas siapa yang mau gotong gitu-gitu. Kayak mungkin itu berbalut jokes tapi juga ngasih motivasi supaya gue diet gitu. Banyak banget yang ngingetin, jadinya kayak semua orang udah support gue, kenapa gue nggak support diri sendiri gitu. Bahkan ada temen gue yang bilang, pertama kali temen gue bilang, lu kalau nggak mau olahraga, kita ke rumah sakit aja deh, potong lambung gitu. Buset. Terus gue bilang, gue nggak mau gitu, gue maunya yang natural aja gitu. Makanya ya udah kita akhirnya mutusin, pertama kali kita ngambil member gym 3 bulan nih, betah nggak lu 3 bulan? Nah, akhirnya terusan nih setahun gitu. Berarti awal lu treadmill doang kan, orang berat kan nggak boleh main beban terlalu banyak kan, beban lu sendiri kan udah berat. Treadmill, terus main boxing. Banyakin kardio ya. Dulu gue di PT-in gue disponsorin juga sama Cing Abdel Aryan, gitu. Banyak banget orang baik yang support gue supaya diet kok. Jadinya
udah yang ngedukung banyak tapi gue nggak gerak sih anjing juga gue kan kalau misalnya gue nggak gerak sih. gitu. Bener, setuju banget kan? gua. Ya udah akhirnya sampai sekarang turun 50 kilo lebih. Dan masih ada target dong. Lu belum puas atau lu udah puas? Titik lu udah kelihatan belum sekarang by the way? Udah. Agak gue dari tadi mau nanya itu sebenarnya. Waktu gue 210 kan gue ngaca aja udah ketutupan perut nih. Sekarang gue ngaca palanya udah ciluk ba dong. Udah hello gitu. Udah kayak pala kura-kura tuh, gitu udah kura-kura kalau dikasih wortel tuh, gua mikir kan. Target lu berapa sih? Target gua nggak ada target, gua pengen sebisa gua aja. Wow. Oke. Karena kalau kita target, kalau kita nggak nyampe targetnya akan stres lagi. Oke, Gitu. menurut lu ya, anggap aja kalau misalnya lu dikasih suatu hal yang pasti tercapai lah. Menurut lu sebenarnya lu pengen idealnya di berapa? 80, 85, segitulah. Kayaknya gue yakin kalau 85 cewek-cewek pada datang ke gue. Ada motivasi gitu aja. Boleh, laki namanya laki. 85 sih, iya sih. Tapi jauh. Tapi pasti ada itu ya. Access skin. Access skin ya. Ini udah gue ambil nih. Oh iya. Lu rencana ntar mau Ini pengen gue jadiin dompet nanti. Kalau udah dipotong gue jadiin dompet, gue jadiin sabuk, kuat gua. gue jadiin tas. Kapan lagi pakai dompet kulit sendiri? Kuat gua. Wow. Jadi ntar ya kita lihat nanti nih kulit-kulit ini akan gimana akhirnya. Berarti yang gitu. lu lakuin untuk turun 50 ini makan in particular ada jaga Defisit kalori. Gua sempat ada cateringan gitu-gitu. Pernah hitung nggak sih Am? Berapa kalori sehari? Gue kan ngitung kalau waktu berat badan dan itu kan 3.500-an kalau misalnya untuk maintenance badan segini. Jadi gue nge-cut kayak makan 1.500, 2.000. 1.500 badan selu. Enggak, maksudnya gue Lapar dari dong. 3.500, ya nggak apa-apa. Nggak mungkin. Gua Lu makan lu selama 1.500. ini nggak mungkin 3.500 bro. enggak dia buat stay di situ. Iya kan ada 3.500. kalkulatnya tuh. Gila Kalau tapi 1.500 badan segini mah laparnya bukan main. ya gue banyakin Kan dia nggak gerak Tor. banyakin Kerjaan kopi. Buset 1.500. Tapi ya cravingnya itu permen karet gitu-gitu biar Oh masih craving sampai sekarang masih ya? masih Masih ngemil nggak martabak apa-apa? nyomot-nyomot ada. Oh berarti nggak se-strict itu juga ya? Enggak. Tapi olahraga gue lumayan Seminggu 4-5 standar. dan iya standar sih kayak dan 2 jam 3 jam. Wih hebat juga sih. Hebat lah 2-3 jam. Kardio mostly. 3 bulan terakhir sih Angkat beban. angkat beban. Oh udah mulai masuk angkat beban ya? Gue dari bulan ke 3 aja udah angkat beban. Jadi emang gue pengen build muscle dulu baru aja. Gue masih sebenarnya masih rada mind blow gitu. Bisa maksudnya lu dengan kondisi badan lu gitu, lu bisa paksa di 1.500 kalori tuh gila sih Ham, serius Ham. Kemarin gue lomba 1.500 bro. Iya, Gua aja kayak gini setengah mati. Lo treadmill sehari 2 jam bro. Lah dia kan gak treadmill. Ini berapa jam? Ya nggak sampai 2 jam. Gue paling setengah jam. Iya. setengah jam. Beda lah bro. Iya lu 2 jam. Tapi jalan, gue nggak boleh lari. Gue juga jalan gue. Gila ya. Turun 50 sih amazing juga. Lingkar pinggang turun berapa? Nggak tahu, gue nggak ngukur. Lah kan celana berubah. Celana yang lama masih muat tapi agak kendor aja. Buset, gue kalau turun 50 bukan agak lagi Udah hilang jatuhnya Iya. udah segini lu. bisa masuk ke satu ini dong seret gitu kan. 50 juga ya masih gendut juga gitu. Dan yang paling berasa adalah uppernya gue kalau yang paling berasa. Kalau sini masih gede. Oh, atas perut ke atas mulai agak mengecil. Iya, karena gue segini banget nih. Kayak orang gondokan. Gila ya. Kayak musuhnya di Kung Fu Hustle tuh yang Gua kodok. kalau lu tadi ngeliat foto lu, lu bilang lu anjing kumpul. Lu kalau nggak lihat foto lu tadi,
Gue pikir lu bercanda lu ngomong turun 50 lo. Karena masih gede kan dia. Mana mungkin orang segini 50. Kan tadi gue masuk kan lu berdua. Man, dia turun 50. Apaan sih Thor? Gue gituin. Ada teman gue lagi dia turun 90 kilo. Dan masih gede juga gua lebih. Kalian dapet circle pertemanan kayak gini dari mana sih? Jadi ada seorang saling nge-tag mau bikin konten. Lah ini maksudnya saling nge-tag jadi tahu gitu-gitu. Ada follower yang nge-tag gitu-gitu. Oh gitu. Ya ampun. Dia dari berapa? 90 lo? Dari 256. Gila, gue gak pernah liat orang berat 256. Lu pernah liat ya? Gue juga, makanya bro, tadi dia bilang 210 aja. Bro, Big Joe aja tuh gue kaget berat dia tuh di atas 150. Iya sih. Dia 210, gue lebih kaget lagi. Ini 256 Thor. Beda lagi. Temen gue yang 2. Itu memory card apa berat badan? Kayak RAM iPhone nih, kayak RAM iPhone. Bentar. Berarti lo kalau nimbang di timbangan yang biasa Muter dong. Muter. Balikin nol dong. Kan 120 dong kan. Balikin nol. Lu tau 210 dari mana? Hah? Timbangan apa? Yang digital dong. Digital. Yang di kargo. Wow. Wah, ini kurang ajar. tapi actually-nya gue nggak tahu 210 apa enggak karena dia sorry. Kurang ajar dia. Kurang ajar dia anjing. Gue bahkan dikatain temen gue Pajero kan sampai ini. Oh iya juga anjing. Masa Fortuner kata gue. Ada Pajero. Terus kayak sebenarnya gue nggak tahu 210 banget apa enggak karena gue udah misalnya udah sebulan setengah lebih tuh udah diet, baru nimbang. Udah diet dan udah olahraga ketat itu udah paling parah gue dia tuh bulan awal tuh. Nah gue nimbang lagi gue ada di 201 201 apa 202. Berarti lu 200 oke. Gue cuman asumsi. Kayaknya gue 210 gitu awalnya. Karena gue udah ngerasa gue udah lebih berat banget gitu. Udah lebih enteng dari yang sebelum gue nimbang. Mungkin bisa lebih dari atau bisa ya tapi intinya sekitaran segitu lah ya. 2 kintal, manusia 2 kintal. Kok lu kayak bangga ya? Gua dengar barusan ada lu. Menurut lu itu pencapaian gitu. Jarang orang turun 50 dan jarang orang di atas 200. Oh iya sih. Iya sih. Karena belum nyampe udah kena mental biasanya, bro. Iya, dan yang paling gue takut ketika gue 210 tuh kalau gue meninggal pasti diangkatnya pakai forklift kan. Anjing lah. Bener lagi. Yang ada di Tangerang tapi bener, kasusnya. kok pakai Bro, itu forklift? udah 300 lebih kayaknya ya. Iya, pakai forklift. Iya, kan gak ada yang bisa gotong, geblek. Terus pintu rumahnya dijebol. Iya, gak bisa lewat. Apalagi gue anak kosan. Gue tinggal di kosan. Jangan terus nyusahin orang. Iya, gue lantai 2. Gimana cara gotongnya? Temen gue bercanda. Kalau lu meninggal sih lantai kamar lu dibobok biar lu jatuh ke lantai 1 gitu. Goblok banget sih anjing. Jadi ntar lu geret-geret aja gitu. Gila, bercandanya udah sampai ke sana. Bro masih 27 bro, udah ngomongin meninggal. Tapi potensi banget kan dengan Bentar. gua yang 210 itu. Sekarang gue mau nanya gini ya. Lu kan udah dari 210 lu turun 50 kiloan. Tantangan terbesar lu apa sih? Tantangan terbesar gua dimakan emang. Maksudnya lu memang susah untuk ngurangin ngemil atau gimana? Ngurangin ngemil tuh susah banget. Gue juga lagi. Ngemil apa sih lu biasanya? Gue suka Nasi Padang. itu jatuhnya Itu berat. makan anjing. Ngemil jatuhnya masa ngemil nasi Padang. Itu keripik-keripikan itu yang Oh, lu suka asin? iya, Bukan manis? Oh. Basreng gitu-gitu kayak keripik usus apa Kucing, makan aja binatang anjing. Walah. citato gitu-gitu. Sampai sekarang udah nggak? Masih tapi nggak yang Semisal nih gue makan parah. depan lu, Pak, lu bisa nahan? Bisa, tapi masa gue minta dong gitu ya enggak dong. Kalau gue tawarin lu sikat. Enggak juga. Ada adabnya juga sih gue kayak gitu. Maksud gue bukan gitu. Maksud gue, lu bisa nahan nggak atau lu tuh kalau pulang gue belilah gitu. Iya, anjing gue juga pengen gitu loh. Bisa. Bisa. Oh. Tapi gue manis nggak begitu. Lu ngerokok? Enggak. Wah, untungnya Masih ngerokok. untung. Untungnya Alkohol? ngerokok. Dikit. Oh, banyak kan narkoba. Masa narkoba mulu, mentang-mentang turun 50 gila.
Itu tantangannya di nyemil sih. Gue soalnya nggak suka yang manis-manis. Tapi kalau olahraga udah menjadi lifestyle dong. Sakit gue kalau nggak olahraga. Sedap. Asik. Menyala. Ampun Kak Karai. Kelas nih, kelas banget. Ampun Kak Karai. Bagus DJ, respect banget sama lu. Iya. Tapi emang kayaknya udah mulai jadi habit gitu, kayak misalnya udah lewat nih kayak sehari atau 2 hari udah nggak olahraga tuh, kayak tadi aja karena gue kemarin lewat olahraga 2 hari, gue jam 1 nge-gym. 1 pagi. Kan tadi. Karena gue ngerasa gue udah hampir 2 hari nih nggak nge-gym, jadi sebisa mungkin dari acara gue langsung nge-gym gitu. 1 pagi. Lu tidur ada 8 jam gak sih? Gue gak tau, gue kayak badan gue setting tidur kayak 6 jam aja. 5-6 jam. Tapi lu tahu kan pembakaran lemak tuh terjadi saat lu tidur. Tahu banget gue. Oh iya, gua malah ngajarin Kak Karai, salah gua. Lu nggak sopan. Sorry, maaf. Iya. Lu di respect lo sama gue. Iya, maaf banget. Maaf. Di respected. Terus lu turun 50 ini orang sekitar notice. Banget. Tapi yang bikin gue kesel juga kayak ada yang Masih gendut lu. katanya diet, kok masih gendut gitu. Yang sebenarnya pengen gue injek nih orang. Oh, tapi lu masih ada keselnya. Gue pikir lu udah chill aja gitu. Karena menurut gue kalau setiap kerja keras dihina tuh gue Iya sih. nggak suka aja gitu. Kalau mungkin lu gendut dikatain gendut, ya emang gue gendut gitu. Tapi ketika udah lu kerja keras tapi kerja keras lu dihina tuh menurut gue kayak Iya, setuju sih. lu belum bisa kayak gue benar, gitu. Benar. Dia buka ya dia nggak ngerasain apa yang lu lakuin gitu. Iya, strugglingnya gitu. Tapi ya udah, masa kita yang harus marah-marah, tapi ya jadi dongkol aja jatuhnya. Iya, Tapi ya gue kan dulu pernah tanya ya beberapa temen gue yang gemuk juga ya. Katanya dia tuh banyak kan kalau suruh olahraga tuh mulai tuh dengkul tuh sakit-sakit gitu loh. Lu nggak ya? Gue nggak tahu karena gue nggak ngerasain itu karena mungkin waktu gue kurus gue rajin olahraga. Iya, pas dia berat 70 itu dia rajin lu olahraga. tadinya olahraga apa sih? Gue futsal, gue main bola, dan gue kan tinggal dulu di kampung yang dimana kita kemana-mana harus jalan terus, nah naik-naik gunung gitu-gitu masih mungkin ada core memory di ototnya yang masih ngebantu gitu. Dan lu dari awal pakai PT kan? PT. Jadi memang di setting mungkin nggak langsung dia harus squat atau apa dari jalan dulu. Dari jalan. Sekarang ada squat nggak? Squat gue sekarang jadi kayak karena setahun nih jadi sering-sering banget ego lifting gitu. Ego lifting, wajar lah, lu kan panutan di gym. Iya. Squat tuh di saat orang tidur dia nge-gym, lu pikir? Orang goblok mana itu? Iya, baru gua mau ngomong, stres banget nih orang. Ada istilahnya apa? Gue lagi nge-gym di saat lu tidur. Kayak itu, gue kerja di saat soalnya pas gua kerja lu tidur ya. Iya gitu. Bangun jam 12 gitu. Tapi lutut semua aman, nggak sakit? Aman. Squat juga aman. Tapi beberapa bulan ini mulai berasa. Karena memang mungkin agak hati-hati ya. Mungkin jadi keberatan, jadi pastilah. Harus beban badan aja sih. Bagaimanapun nopang berat badan segini aja kan udah nggak gampang gitu loh. 210, gimana tuh ya? Nopangnya ya? Iya, tanya lu, jangan nanya gua. Yang lakuin. Bentar. Kalau lu, maaf ya, kalau lu naik ojol, standing dong ojol. Gue nggak berani naik ojol. Serius? Nggak berani. Iya kan? Kecuali dia X-Max, harus X-Max ya. X-Max juga kalau misalnya dapat gue 210 gitu kayak jadi kayak saya Scoopy resign jadi ojek gitu. Berarti lu mana kena mobil? Naik Grab gitu-gitu. Grab car ya? Grab car gitu. Wow. Ya kendaraan sehari-hari gue juga motor. Tapi bukan Mio ya, bukan. Iya, baru mau naik sengsara banget. Beat karbu kan. Jalan cuma di 20 tuh kalau gue naikin motor-motor ya sejenis NMAX dan gitu-gitulah. Iya, harus yang agak gede. Bisa ya? gede. Anjay. Oke, gue penasaran sama job lu. Gue dengar katanya job lu stand up comedian, betul? Bisa dibilang begitu. Gue stand up dari 2016. Terus masuk kompetisi Suci tuh di 2022 Suci. Oh, lama juga ya 16 ke 22. Berarti sebelumnya Pak 16 ke 22 itu lu stand up-nya di
di kafe-kafe aja yang Kafe-kafe ya? yang emang benar-benar dari struggle yang kita open mic nih, ada kentang penonton yang ditinggal kita makan gitu-gitu. Dengan lu struggle aja berat lu nangis. Sorry. Menurut gua kok, orang yang duit pas-pasan cuman bisa beli makan. Jadi duitnya habis buat makan aja, lu nggak bisa beli hal-hal lain. Mungkin kalau duit lu berlebih, lu bisa pakai fashion dan segala macam. Bisa mijit. Kok Apa? Gimana? Kok mijet sih Mijit refleksi kan? Lu abis mijit. bekam. Udah petot. Gua darah dingin pengen berotot. Ada katalognya? Apa? Katalog terapisnya maksudnya kan? struggle gitu, kayak ya udah. Oh Ya beli mah sekedar buat makan uangnya. Dan gua kebetulan dulu pas gua awal stand up, kerjaan gua ojol. Serius. Bener, lillahi. Tapi itu dulu belum. Ya, apa lu fokus Udah Grab food? cepet lah, udah cepet. Berarti lu spesialis Grab food? Orang. Dua-duanya. Muat ah? Motor gua Vega ZR. Anjing sengsara banget itu. Motor gua Vega ZR. Orang setiap dapat gue tuh kayak kaget gitu, kayak emes gitu, kayak ngela napas. Iya, nih jadi narik kita bang. Jadi dong pak, ayo naik pak. Kursinya di mana pak? Duduk di pegangannya. Iya, yang besi itu. Kalau ada kayak tanjakan, Sakit lah. Iya. Dan yang paling sedihnya ketika gue ngojek dengan berat badan segitu, seminggu minimal bocor 3 kali. Banyak. tekor dong anjing. Jadi duitnya gue sekedar buat bensin, buat makan, saya buat nambel. Anjir. Gue mau nanya, apa sih yang memutuskan lu buat jadi stand up comedian? Karena Lu merasa lu lucu gitu? Enggak, mau gue cuma bercanda. emang gue lucu. Gue kocak banget. Enggak, gue pengen. Maksudnya gue pengen tahu. Kan maksudnya enggak, apa sekarang banyak ya, tapi gue nggak kebayang gitu. Gue pengen jadi stand up kok, kan enggak dong, pasti nggak gitu kan. Karena yang pertama adalah gue dulu suka nonton stand up. Dan gue ngerasa stand up tuh keren ya, karena lu bisa smart job banget sih. bisa ngehibur orang tapi lu cuman berdiri sendirian gitu. Setuju. Nah itu gue dari kampung, dari Jogja, gue lihat-lihat, gue ada motivasi, gue mau jadi stand up comedian karena gue dengar juga stand up comedian adalah bagian dari lu merilis luka-luka lama yang belum trauma gitu. lu bisa ngobatin trauma lu masa lalu gitu. Dan itu juga menurut gue sebagai jalan gue untuk ngobatin trauma-trauma gue di masa lalu gitu, karena kalau nggak gue ceritain ke orang mungkin gue akan stres kok, karena jatuhnya juga traumatis gue tinggi banget. Apa boleh tahu nggak? Tisu. Enggak. Oh enggak ya, enggak. Kabar dulu. Keripik. Keripik. Kopi susu. Gua hidup nggak punya orang tua kandung, karena gue diadopsi dan gue sampai sekarang nggak tahu orang tua kandung gue di mana dan siapanya gue nggak tahu. Maaf, gue takut salah. Berarti lu nggak tahu mereka meninggal atau enggak? Nggak tahu. Jadi gue selalu menganggapnya ya udah mereka meninggal aja, karena jadi biar gue nggak terlalu beban untuk gue mau nyari siapa tahu masih hidup gitu. Jadi ya udah. Dan sebenarnya lebih banyak lagi, gue kan diangkat sama orang tua angkat lah ya. Nah, ibu angkat gue nih meninggal umur gue 2 tahun. Dan setelah itu ada di part sebagian hidup gue ikut sama bokap angkat gue. Yang dimana kehidupannya juga hancur juga setelah ibu gue meninggal. Ibu angkat gue meninggal. Nah, gue hidup di dalam kehidupan yang brong gitu. Yang dimana, mohon maaf, dia nikah lagi dan istrinya Gak suka sama lo? Gak suka sama gue juga dan dijadiin PSK. Hah? Maaf, istrinya dijadiin PSK? Sama bapak lu? Iya. Karena bokap angkat gue
nggak tahu cara nyari duit karena yang dulu nyari duit adalah nyokap angkat gue yang meninggal. Astaga. Oh gitu. Nah di situ traumatisnya banyak banget di situ. Ya dari dicengin sama anak-anak sekolah yang bilang dasar anak perek, anak jablay gitu-gitu. Gua ngalamin itu. Dan berantem pukul-pukulan suami istri tuh gue selalu lihat malam-malam gitu. Dan lu salah lihat nggak? Takutnya bukan lagi berantem. Gue cuma make sure. Maaf kalau masa abis itu lebam-lebam. Apa yang buat lebam-lebam? Oh iya, oke, sorry. Tacap bareng. Maaf, oke. Nah di situ kayak trauma gue makin gede gitu. Dan ada juga di part di mana gue pernah dilecehin. Ya dilecehin? Gue jadi waktu itu kan gue pernah dititipin di Gue shock. pesantren, nggak semua pesantren gitu. Enggak. Gue Tapi beberapa, lanjut. Dan tapi sekarang banyak tuh kasusnya. Iya, Banyak kasus, udah. banyak kasus. Iya. Cuman denger langsung dari korbannya agak beda buat gue, Tor. Iya. Tapi gue yang selamatnya adalah gue yang nggak sampai pakai lah hitungannya. Maksudnya nggak sampai gitu. Mungkin cuma. Maksudnya boti? Kok boti? Si ininya. Iya, pedo biasanya begitu. Gue waktu itu gue masih ingat kejadiannya. Gue umur 7 tahun. Jadi gue abis sholat subuh dan gue yang paling kecil. Jadi di pesantren tuh ada asrama yang ada banyak asrama dan satu asrama dihuni 20 orang sekitar segitu. Nah di situ gue yang paling kecil. Nah biasanya kalau abis sholat subuh yang udah dewasa atau yang udah lebih tua baca Al-Quran dulu di masjid, stay di situ sampai pagi. Nah karena gue masih bocah, nggak apa-apa buat tidur lagi. Nah gue mau tidur lagi. Tiba-tiba ternyata di situ ada bohongan lah, kita hitung bohongan lah. Oknum. Ya udah gue di sini Ham, sini oke. Gitu. Ya karena gue nggak tahu apa-apa umur 7 tahun. Coba pegang ini gitu. Coba digoyang-goyang gitu. Anjir. Mau tipis-tipis? Maaf. Iya, sorry. Kayaknya memori gue hilang ketika ini ngeceret apa enggak ya gitu. Memori gue skip di situ. Tapi kejadian itu gue pas Anjir. Tapi itu berbayang aja, bukan yang kayak real. Gue masih inget kejadiannya itu. Ini cuman kayak bayang-bayangnya aja nih kayak. Itu adalah mungkin trauma yang pengen gue ilangin dan mungkin gue ceritain di stand up. Akhirnya malu lu jadiin itu joke sekarang. Karena ya udah itu jadi bagian hidup gue yang perlu gue rilis gitu. Yang tapi untung lu masih normal lo, bro. alhamdulillah. Ada temen gue, ada Lu temen kan gue. nggak tahu dia normal apa enggak. Kita Enggak belum nanya. ada cewek. Hah? Ada cewek. Ada cewek. Ada. Tapi perempuan kan? Perempuan gila. Cewek ya, masa cowok. Tapi anjing juga sih sekarang nih yang LGBT itu anjing menurut gue. Kenapa? Ngedemin gue juga. Kan ada tipe kesukaan gay itu namanya laki-laki cabi, chaser namanya. Oh serius? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Serius. Oke terus. Wah, lu pura-pura nggak tahu. Enggak, soalnya yang gue tahu yang sering DM dia. Padahal lu sering join grup kan lu. Grup Telegram. Enggak, gue emang join grup Telegram, tapi nggak yang begitu. Ya yang lain dong. Nah, gue misalnya lagi treadmill terus kayak gue posting gue keringetan gitu kan. Terus kayak ada yang DM laki kayak mau deh keringetan bareng sama abang. Akun asli. Enggak. Bodong pasti. Tapi bionya bio orang gendut gitu. Oh, itu aslinya dia kalau mau tahu. Lu kok. Enggak lah, nggak mungkin. Akhirnya kita treadmill. Terus kayak gua kan sering random aja posting gue pakai apa namanya? Tank top. Terlalu random itu jatuhnya. Terlalu random. Terus tank top gak ada yang muat juga sama gue kayaknya. Terus gue pakai apa namanya skincare gitu, coba kan skincare. Terus kayak itu kok lengket pakai peju aku aja. Gitu-gitu. Wah, shock anjir.
Tuh gua harus blok-blokin tuh. Oh, kirain udah fallback. Tai. Itu dia. Dia spesialis. Dia juga sering nih korban pelecehan juga ini. Sering tuh. Sering gua sih udah nggak mau ini sih. Gua nggak pernah bukain. Saking malesnya gua udah nggak pernah bukain. Jadi kan maaf ya, yang paling sering kan di TokTok tuh. Ya kan soalnya kan banyak akun-akun bodong kan kalau di TokTok kan. Komen-komen aneh-aneh anjir, gue gak pernah komen lah, DM lah, gue udah gak pernah bacain Paling lagi. gue terong, biasanya gue komen gitu. Aduh. Iya tuh di TikTok gue juga ada dia. Oh gila, lu tuh ada segmennya berarti ya? Kalau gitu lu jangan diet berarti. Ntar penggemar lu hilang. Ya ngapain? Jangan-jangan. Ngapain juga gue pakai punya penggemar kayak gitu? Jangan-jangan IG lu tadi gue liat 57 itu 50.000. Iya lah. Enggak. Berarti sisa 7 juta lo anjir. Enggak larang. Janganlah gila. Masa kalau misalnya gue kurus jadi 7.000. Susah bangunnya lagi. Oh, anjir. Loh, oke kita balik. Tapi lu benar merasa bahwa benar yang orang bilang dengan lu stand up itu lu merilis trauma lu merasa itu terjadi nggak di lu? Terjadi banget. Dan teman-teman gue pelaku stand up comedian juga punya trauma-trauma gede yang mereka ceritain di stand up komedi gitu ya. Yang dimana gue punya teman yang dimana ibunya adalah PSK dan bapaknya seorang gay. Tapi sekarang menurut gue belum banyak mengganggu. Tapi yang paling susah adalah sekarang gue untuk deketin perempuan ya karena